Assalamualaikum Kak, perkenalkan nama saya Fitra Ramadhani Rasman dengan NIM 23 12343 dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, jurusan Bimbingan dan Konseling. Kalau boleh tahu Kakak dari mana? Perkenalkan, nama saya Nurfadila Ibnu Najib. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Islam Palopo. Sekarang sudah semester 8. Terima kasih karena Kakak telah memberikan saya waktunya untuk membantu saya dalam penyelesaian tugas asesmen saya. Baik Kak, di sini saya ada tugas wawancara, ada beberapa soal. Yang pertama itu, bagaimana Anda menilai kekuatan dan kelemahan diri Anda dalam konteks pengambilan keputusan karir? Pertama-tama kalau dibahas tentang kelemahan, sebenarnya kelemahan saya itu ada pada kurang percaya diri tentang pemilihan karir saya. Terutama sekarang saya adalah mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris yang semester 8. Pada saat awal saya memilih karir saya juga termasuk orang yang kurang percaya diri, takut akan salah jurusan, takut tidak bisa beradaptasi dengan baik. Nah, namun dibalik itu saya menemukan kekuatan saya di mana saya percaya pada diri saya juga, walaupun di satu sisi saya kurang percaya diri, tapi saya juga percaya kepada kemampuan saya selama dari SD. Dari SD itu saya sudah menemukan minat saya dalam pendidikan bahasa Inggris. Saya menemukan diri saya lumayan unggul di bidang bahasa Inggris daripada pelajaran mata pelajaran yang lain. Nah, dari situ saya memutuskan untuk memilih karir saya di bidang pendidikan bahasa Inggris ini. Apa saja faktor yang Anda pertimbangkan saat melakukan penilaian ini? Faktor yang jadi pertimbangan saya itu pertama dalam jurusan saya itu sendiri, kedepannya apakah saya bisa berkembang, selanjutnya apakah pemilihan karir saya ini sudah saya cek, misalkan tentang jenjang karir kedepannya apabila saya lulus, dan faktor-faktor lain itu termasuk dukungan orang tua. Sejauh mana Kakak merasa yakin dengan kemampuan Anda dalam mengevaluasi minat dan nilai-nilai pribadi yang berkaitan dengan karir? Saya rasa cukup puas dengan evaluasi saya, terutama sudah 4 tahun ya di bidang bahasa Inggris ini. Saya rasa cukup puas. Apa Kakak pernah merasa kesulitan dalam hal ini? Tentu saja kalau merasa kesulitan pasti banyak sulitnya, banyak hambatannya, apalagi kadang kehilangan kepercayaan diri di tengah jalan. Namun kembali lagi karena sudah dijalani terus, saya rasa itu hanyalah fase sementara, jadi saya tetap melanjutkannya seperti biasanya. Selanjutnya, bagaimana Anda mencari informasi terkait pekerjaan yang Anda minati? Kalau mencari pekerjaan yang saya minati, pertama sekarang sudah banyak internet, terutama TikTok, Instagram, apalagi LinkedIn. Di situ banyak informasi tentang pekerjaan dalam bidang saya. Terus pendukung lainnya itu seperti keluarga atau teman atau dosen bisa itu memberikan saran. Seberapa penting bagi Anda untuk mengetahui persyaratan pendidikan atau pelatihan untuk pekerjaan tertentu? Itu menurut saya sangat penting, apalagi sekarang ini sudah banyak pesaing juga, bukan cuma kita yang mencari pekerjaan. Nah, dari situ poin pentingnya kita juga harus dapat mengembangkan diri lebih lagi agar tetap bisa bersaing di dunia mencari pekerjaan. Apakah hal ini memengaruhi keputusan karir Pak? Lumayan
lumayan mempengaruhi, tapi tetap berada di jalurnya. Saat memilih tujuan karir utama, apa saja faktor yang kakak pertimbangkan? Tadi tentang faktor itu, pertama apabila sudah mendapatkan dukungan, terus sudah mendapatkan seperti mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang bidang bakat saya, tentang bidang yang ingin saya capai. Saya rasa faktor pendukung lainnya itu ada pada diri saya sendiri untuk mengembangkan diri saya lebih dalam lagi. Jika rencana karir utama kakak gagal, bagaimana Anda mempersiapkan alternatifnya, Kak? Kalau rencana utama saya gagal, kemungkinan besar saya mencari dukungan dari orang-orang sekitar dan memberi diri waktu sejenak. Namun dari sekarang tentu saja saya telah mempersiapkannya lebih dahulu apabila rencana tersebut gagal. Sepertinya saya sudah mempersiapkan diri dengan rencana-rencana lain, plan-plan yang lain agar lebih lebih terorganisir. Oh, jadi kakak sudah mempersiapkan rencana agar menghindari kegagalan yang maksudnya kegagalan 2 kali. Iya, gitulah. Bagaimana Anda merencanakan waktu untuk mencapai karir pekerjaan impian Anda? Kalau mempersiapkan waktu selama kuliah itu sebenarnya harusnya sudah dipersiapkan waktunya selama kuliah. Terus apabila ada kesempatan juga dikasih oleh beberapa orang yang dipercaya seperti dosen atau siapapun itu, mungkin bisa diambil juga kesempatan itu. Di situ kita juga sudah sebenarnya mempersiapkan diri itu untuk kedepannya. Ketika Anda menyusun rencana karir, bagaimana Anda menentukan prioritas tindakan yang harus dilakukan? Ketika Anda menyusun rencana karir, bagaimana Anda menentukan prioritas tindakan yang harus dilakukan? Kalau prioritas itu pertama-tama mempelajari diri sendiri, kedua mempelajari bidang yang sedang dilalui, terus saya rasa prioritas lainnya itu mencari alternatif lain apabila kedepannya tidak sesuai rencana. Ketika menghadapi hambatan dalam pencarian pekerjaan, bagaimana Anda menghadapinya? Pertama-tama saya mungkin sesuai realita pasti merenungkan diri, refleksi diri apa yang salah, pertama lalu mempersiapkan yang lebih selanjutnya untuk tidak menghadapi hambatan tersebut dan mencari dukungan dari orang tua, orang sekitar maupun bila dosen mungkin bisa membantu, dosen pembimbing terutamanya. Itu mungkin menjadi salah satu cara saya untuk menghadapi hambatan tersebut. Yang terakhir ini, Kak, pernah kita merasa ragu dengan pemilihan karir yang telah kakak buat? Kalau ragu itu banyak sekali ragunya, kayak itu nih Cabut, bosku. tentang kurang percaya diri sama diri sendiri, bagaimana kedepannya, bagaimana masa depan kedepannya pasti ada takutnya, tapi kembali lagi karena sudah dilalui bertahun-tahun pasti lumayan adalah pengalaman sedikit demi sedikit, jadi dari situ